mahasiswa kayak menyampaikan aspirasi tetap tertib, ya, tetap jaga ketertiban, keamanan. Kita semua akan senantiasa mengawal, kita semua akan senantiasa untuk mengamankan aksi Panjenengan. Oke, monggo silakan dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan dari mahasiswa, ya. Silakan adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian melaksanakan aspirasi dengan di sini. Saya dari Satbimas dari Kelas Trenggalek akan mengamankan, ya, dengan sekalian, ya. Silakan, ya, silakan, ya. Monggo, silakan, dimulai, silakan, diamankan. Teman-temanku, sebelum kita orasi, marilah kita kepalkan tangan, taruh di dada, kita bernyanyi bersama-sama Darah Juang. Mari kepalkan tangan di dada. Di sini negeri kami, tempat pasti terhampar, saudara kaya raya, negeri kami subur Tuhan. Di sini permaini
cerita. Kau naikkan semua harga pokok, sembako, termasuk harga BBM pun dengan seenak jidatmu, tanpa kau berpikir terlebih dahulu dampak yang akan ditimbulkan. Kau tahu, kau telah merusak ekonomi rakyatmu, wahai pejabat. Di mana hati nuranimu? Apakah kau goreng lalu kau makan? Atau kau gantung di atas jemuran penderitaan rakyat? Miris, memalukan. Sungguh tak ada kata yang pantas untukmu selain ucapan selamat. Selamat pejabat, kau telah membuat rakyatmu merintih pilu. Selamat pejabat, kau telah membuat rakyatmu semakin ngeluh. Selamat pejabat, kau telah membuat rakyatmu semakin jatuh miskin karena ulahmu. Selamat untuk para wakil rakyat yang berkhianat. Wakil rakyat hanya katanya itu. Terima kasih. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup! Iya, Bang! Jaya! Iya, Bang! Jaya! Iya, Bang! Jaya! Jamani! Jaya! Jamani! Jaya! Jamani! Jaya! 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 Hidup mahasiswa! Naik, naik, BBM naik, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan, mau lihat saja, banyak rakyat sengsara. Kiri kanan, mau lihat saja, banyak rakyat sengsara. Naik, naik, BBM naik, tinggi, tinggi sekali. Makmur, makmur, teruslah makmur, oligarkinya subur. Merdeka! Merdeka! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Hidup perempuan yang melawan! Hidup! Wahai saudara senasib dan seperjuangan, apakah kita sudah mendapatkan apa yang kita harapkan? Belum. Apakah kita sudah melakukan hak kebebasan itu? Belum. Memang bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Banyak yang bilang tanah kita ini tanah surga. Namun jutaan rakyat direnggut kesejahteraan oleh para pemimpin bangsa ini, kawan-kawan. 17 Agustus 1945 Indonesia telah merdeka dari penjajah. Namun udara kemerdekaan itu hanya diperuntukkan untuk segelintir, hanya untuk segelintir golongan saja, kawan-kawan, bukan kepada rakyat kecil. Wahai kawan-kawanku, apakah kita juga memiliki hak sama dengan para elit? Sama. Apakah kita juga memiliki hak yang sama dengan para elit? Sama. Jika kita memiliki hak sama pada negara yang sama, tapi kenapa kita tidak bisa menikmati kehidupan yang layak seperti kehidupan para elit bangsa ini, kawan-kawan? Sebagaimana kita hidup dalam negara dalam hukum yang sama, namun pada kenyataannya masyarakat kita masih didominasi masyarakat miskin. Betul kan, kawan? Betul. Namun pada sisi lain, para elit, baik para politisi maupun para pengusaha, hari ini telah menghisap darah dan keringat rakyat Indonesia. Betul kan, kawan? Betul. Lihatlah kawan-kawanku, masyarakat miskin dan marginal semakin banyak. Lihatlah kawan-kawanku, masyarakat, petani, nelayan dan sebagainya hingga saat ini masih punya kehidupan menengah ke bawah semuanya.
rakyat ini kawan-kawan. Itulah potret yang terjadi di bangsa ini kawan-kawan. Maka dari itu, baik kawan-kawanku dan juga pendengar semuanya, langkah terbaik untuk keluar dari masalah ini adalah meminta kepada para elit untuk mengambil kebijakan, untuk segera menciptakan rasa kemanusiaan itu, untuk segera menciptakan rasa untuk kemanusiaan itu untuk seluruh anak bangsa, untuk seluruh masyarakat Indonesia, dan untuk seluruh kaum lain. Benar ya kawan? Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Naik, naik, BBM naik, tinggi, tinggi sekali. Kiri kanan, kulihat saja, banyak rakyat sengsara. Kita saksikan kawan-kawan, beberapa hari ini kita dikejutkan dengan berita tentang kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Padahal banyak masyarakat kita yang masih berproses untuk berpulih perekonomiannya akibat pandemi COVID-19 2 tahun yang lalu. Tapi seakan-akan pemerintah kita brutal dengan hal itu kawan-kawan. Menaikkan harga BBM dengan dalih APBN. Juga mengalihkan BBM bersubsidi untuk mengalihkan di BLT atau bantuan itu kawan-kawan. Pada dasarnya perlu digarisbawahi, bansos tidak menjamin kemakmuran masyarakat bawah kawan-kawan, karena itu hanya bersifatnya hanya sementara. Kenaikan harga BBM hanya memperlambat pemulihan ekonomi kita kawan-kawan. Kita rapatkan barisan kawan-kawan. Kita satukan suara di sini, yaitu dengan menolak kenaikan harga BBM. Baik Bapak, Saudara, anggota Dewan atau anggota Dewan yang terhormat, kami tunggu etikat baikmu menemui kami di sini atau kami yang masuk ke dalam gedung ini. Baik kawan-kawan, gedung ini sebenarnya adalah milik kita, milik rakyat, bukan milik siapa-siapa. Merdeka! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Kami hanya menyampaikan suara, menyuarakan suara rakyat, di mana keputusan presiden sudah dijedok tanpa sepengetahuan, persetujuan masyarakat kecil, tanpa melihat, tanpa memperhatikan keadaan bangsa ini yang baru saja kita terdiam karena COVID. Belum lagi masalah perekonomian yang belum tuntas. Sekarang malah ada berita BBM naik. Bagaimana itu? Kita hanya menyuarakan suara hati rakyat. Upaya kita hanya ini yang bisa kita lakukan di jalan untuk didengar oleh atasan-atasan. Benar, sudah digedok sama palu pemerintah. BBM sudah naik, benar. Tapi setidaknya suara kami didengar. Suara kami diperhatikan. Bagaimana rakyatmu? Belum BBM, masalah pertambangan juga. Bagaimana itu? Kita sudah menolak mentah-mentah, tetapi apa? Pembangunan pelebaran jalan di desa-desa menuju pertambangan tetap berjalan. Efek dari pertambangan tahu kan? Sumber mata air mati. Tetapi apa? Tetap jalan.
lagi, kami hanya menyuarakan suara hati rakyat. Tolong didengar suara kami dari rakyat kecil. Ayo teman-teman jalan lagi untuk maju ke depan. Sholat jenazah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gusti Allah Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar gitulah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara Bapak Dewan, Ketua Dewan yang terhormat, kami tunggu etikat baikmu untuk menemui kami di luar di sini. Atau kami yang masuk ke dalam. Kami hitung. Sudah, Pak. Dikit. Salaman. Terus. Amin. Lewat Demokrat tapi. Golkar ya. Gue jadi ketua DPR. Oh ya ini. Golkar ya. Bapak tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Dandim, Pak Kapolres, beserta seluruh jajaran dari Polres, teman-teman dari DPRD. Ini sebenarnya juga banyak masih yang di dalam, karena hari ini ada rapat agenda pembahasan APBD perubahan tahun 2022, sehingga ini belum bisa menemui adik-adik sekalian. Pertama, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada adik-adik yang telah menyampaikan aspirasi mewakili rakyat di Kabupaten Trenggalek, dan kami menerima. Saya datang karena kami adalah bagian juga dari masyarakat Trenggalek yang mewakili adik-adik sekalian dalam rangka menyalurkan aspirasi yang ada di Kabupaten Trenggalek. Kemudian di sini ada apa ini, keranda. Ya, kita terikat pada para pejuang pahlawan kita yang sudah mendahului kita. Oleh sebab itu kami mengajak adik-adik sekalian, mari kita berdoa bagi yang beragama Islam, mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran, dan bagi adik-adik yang beragama lain sesuai dengan keyakinan masing-masing, kita berharap mudah-mudahan para pahlawan yang merebut kemerdekaan, yang mempertahankan kemerdekaan, dan yang mengisi kemerdekaan selalu diberi rahmat oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diberi kesempatan untuk memperjuangkan para pejuang dalam rangka menata negara Republik Indonesia
tentunya kita berharap mudah-mudahan negara kita Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih adik-adik sekalian, tadi berbagai macam aspirasi telah disampaikan di hadapan kami dan bapak-bapak sekalian. Sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih kepada adik-adik sekalian yang menyampaikan aspirasi dengan tertib, dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan. Tentunya kami berharap mudah-mudahan adik-adik sekalian nanti sukses segalanya dalam rangka menempuh studi, dan kami berharap mudah-mudahan di antara kalian nanti ada yang menjadi pemimpin bangsa sehingga nanti bisa membawa kemaslahatan umat, membawa kemajuan bangsa dan negara. Mungkin itu untuk pengantar, dan selanjutnya kami persilahkan kepada adik apa yang disampaikan kepada kami. Tentunya nanti kami berikan diskusi panjang dengan adik-adik apa yang akan dimaui. Monggo kami persilahkan. Atau mungkin ada dari Pak Kapolres, Pak Dandim. Monggo, dilanjut Adik-adik monggo. Baik Bapak, mohon izin dari kami, khususnya dari GMNI Kabupaten Trenggalek dan IMF Kabupaten Trenggalek ingin menyampaikan pernyataan sikap kami terkait isu-isu yang menjadi polemik di masyarakat beberapa hari ini, yaitu terkait kenaikan harga BBM. Mohon izin untuk membacakan pernyataan sikap kami, Bapak. Mungkin kena angin. Siap. Rilis pernyataan sikap GMNI dan IMF terhadap kenaikan harga BBM. Pemerintah pada hari ini telah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM dengan dalih APBN Indonesia tahun 2022 tidak akan sanggup menanggung beban subsidi BBM yang ditetapkan pemerintah sebesar 502,4 triliun rupiah atau dari pagu awal sebesar 152,4 triliun rupiah. Menurut pemerintah, hal ini disebabkan karena naiknya harga minyak dunia, melemahnya nilai tukar rupiah, dan melonjaknya konsumsi BBM bersubsidi nasional melebihi ekspektasi yang ditetapkan pemerintah. Menurut data yang dikeluarkan pemerintah, bila subsidi BBM tahun ini tidak dilakukan penyesuaian, maka pemerintah harus menambah suntikan dana subsidi sebesar 198 triliun. Artinya, total anggaran APBN tahun 2022 yang dialokasikan untuk subsidi BBM akan berjumlah sekitar 700 triliun. Untuk mengurangi beban terhadap APBN tersebut, menurut pemerintah terdapat 3 jalan yang dapat ditempuh. Pertama, menaikkan harga BBM bersubsidi. Kedua, mengendalikan volume konsumsi alias membatasi penggunaan BBM bersubsidi. Ketiga, menambah dana subsidi energi tahun ini sebesar 198 triliun. Saat ini pemerintah lebih memilih opsi menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mengurangi subsidi energi. Kami menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan keputusan yang tidak tepat karena hanya akan mengobarkan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat kecil. Ada beberapa alasan yang mendasari penolakan GMNI dan IMM terhadap pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi. Antara lain, 1. Pemerintah berdalih bahwa harga BBM Indonesia saat ini merupakan yang termurah di dunia. Namun berdasarkan data yang ada, harga BBM Indonesia saat ini khususnya jenis Pertalite, Indonesia bahkan tak masuk dalam 10 besar. Mengacu data global petrolprestige.com per 29 Agustus 2022, harga BBM paling murah sebesar 0,022 dolar AS per liter di Venezuela, dan paling mahal sebesar 2,981 dolar AS per liter di Hong Kong. Sementara di Asia Tenggara, harga BBM murah adalah 0,457 dolar AS per liter di Malaysia, lalu 1,0077 dolar AS per liter di Vietnam, barulah 1,163 dolar AS per liter di Indonesia. Dari data ini, bahkan apabila disandingkan dengan daya beli masyarakat yang merujuk pada PDB per kapita, negara Indonesia tidak termasuk dalam 5 besar negara teratas dengan harga BBM yang terjangkau. Kami menilai klaim pemerintah yang menyebut harga BBM di Indonesia saat ini termurah di dunia maupun terjangkau adalah sesat.
Bahkan dengan kondisi BBM yang bersubsidi pemerintah saat ini, harga ini belum termasuk murah dan jangkau bagi sebagian masyarakat besar Indonesia. Dengan kata lain, rencana kenaikan harga BBM pasti akan membebani rakyat yang belum pulih dari dampak pandemi COVID-19. Yang kedua, dengan menaiknya harga BBM, maka pemerintah membuka ruang bagi kenaikan inflasi yang berdampak negatif bagi ekonomi nasional. Sejarah mencatat, Indonesia pernah menaikkan harga BBM pada Maret 2005 sekitar 30% dan dilanjut pada Oktober 2005 sekitar 90%, memberi dampak inflasi sebesar 17,9%. Pada 2013, bensin mengalami kenaikan sebesar 44,4% dan mengakibatkan inflasi mencapai 8,38% pada tahun itu. Pada November 2014, terjadi kenaikan kembali pada harga bensin sekitar 30,8% yang mengakibatkan laju inflasi mencapai 8,36%. Melihat data tersebut, kemungkinan inflasi Indonesia yang pada saat ini ditargetkan hanya berkisar 2-4% akan membuka hingga mendekati 8-10%, atau berdasarkan pengalaman sebelumnya yang terjadi kenaikan harga BBM. Artinya harga kebutuhan barang masyarakat akan semakin meningkat dan daya beli masyarakat akan merosot tajam. Hal ini akan berdampak langsung pada perekonomian negara yang saat ini justru ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 56%. Tingginya laju inflasi juga akan mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin menurun yang berujung pada bertambahnya orang miskin di Indonesia. Yang ketiga, pemerintah tidak melakukan politik subsidi BBM dengan strategis. Politik energi nasional seharusnya bersinergi dengan politik luar negeri dan diplomasi ekonomi, namun selama ini masih berjalan berisal dan memiliki banyak kelemahan. Gejolak harga minyak global bisa ditekan di sisi hulu apabila pemerintah mendorong Pertamina untuk lebih giat melakukan eksploitasi ladang-ladang migas baru, termasuk menarik investor potensial untuk menanam modal di infrastruktur kilang minyak. Peningkatan kapasitas kilang adalah esensial untuk mengurangi resiko kenaikan biaya pengadaan BBM impor dan volatilitas nilai tukar rupiah. Meningkatkan kapasitas kilang minyak tidak hanya untuk menghasilkan BBM, tetapi juga kilang yang lebih kompleks di sektor petrokimia. Dengan kata lain, peningkatan kapasitas kilang dapat meningkatkan nilai tambah bagi Pertamina dan berdampak positif juga untuk APBN. Kami juga menilai politik energi nasional belum berdaulat. Indonesia masih bisa didikte oleh asing, seperti dalam kasus rencana pembelian minyak mentah di Rusia. Seperti diketahui, Rusia menawarkan harga minyak yang 30% lebih murah dibandingkan harga pasar global. Namun pemerintah masih khawatir dengan konsekuensi embrio ekonomi yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Cukup banyak negara yang berani membeli minyak Rusia seperti India, Cina, Jerman, dan juga Jepang. Minyak mentah dan gas Rusia sebesar 2,6 miliar dolar AS, disusul Korea Selatan 1,7 miliar dolar AS dan Taiwan 1,2 miliar dolar AS. Dan yang keempat, pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke bantuan langsung tunai atau BLT guna mengurangi dampak inflasi yang akan timbul. Sangat rentan terjadi penyelewengan sebagaimana korupsi atau bacaan atas bansos COVID kemarin. Belum lagi persoalan data penerimaan bansos yang tidak akurat dianggap lebih menyulitkan daripada membatasi atau mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Ditambah kondisi saat ini menjelang perhelatan pemilu 2024 semakin menguatkan asumsi akan kekhawatiran kita, bahkan mengalihkan subsidi BBM menjadi BLT akan menjadi ajang bancaan untuk dana politik calon CIMM Trenggalek. Di atas sudah selayaknya pemerintah mengkaji ulang dan membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dianggap justru akan membebani rakyat. Pemerintah seharusnya memikirkan dan membuat kebijakan agar subsidi energi yang dikeluarkan pemerintah harus tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Banyak cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk melakukan pembatasan konsumsi BBM agar subsidi yang dilakukan pemerintah lebih tepat sasaran. Namun anehnya, pemerintah lebih memilih untuk memotong subsidi energi dan mengalokasikan dana bansos bagi masyarakat untuk mengurangi atau meredam dampak yang akan terjadi, yang justru biasanya akan menimbulkan polemik baru. Maka dari itu, DPC GMI Trenggalek dan PCIMM Trenggalek sepakat dengan tegas menolak terhadap kenaikan harga BBM.
Monggo ditanggapi Bapak menanggapi pernyataan sikap dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pernyataan dari teman-teman yang hari ini sebagaimana kita ketahui bersama menyampaikan aspirasi, dan aspirasi tentunya sudah tertulis di sini. Kemudian dari kami insya Allah sudah akan memberi dukungan penuh terhadap aspirasi yang disampaikan kepada kami, dan karena ini juga kebijakan pemerintah pusat, tentunya nanti aspirasi kita sampaikan kepada pemerintah pusat melalui DPRD, apakah mungkin nanti dalam bentuk pembubahan tanda tangan kami disampaikan oleh adik-adik GMRI maupun GMR ini. Jadi mungkin ada naskah narasi yang perlu kami tanda tangani. Polban dong. Polban ini loh. Polban tinggi loh. Oh, ya sih ya. Ini tanda tangan nih Mas. Seandainya saya masih muda. Ini perlu teman-teman biar tanda tangan juga sekalian biar muatkan aja Mbak gini. Tangan. Iya siap. Ini suruh. Foto nih sih. Foto sendiri. Foto nih sih. Atungali Mas, atungali. Foto bersama yuk, foto bersama ini. Mana-mana, sing cantik-cantik ini. Ini Mbak, gini. Foto Pak ini. Ayo. Fit, benderanya berarti itu. Tolong Mas. Wah, ini yang besar sini. Ini ngarepku malah. Jabat yang menikmati kan. Oh, benderanya GM ini dibentangkan. Bendera yuk. Gini. Bendera dibentangkan. Gini. Ben gitu. Ya wes.